Iya, Cok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam untuk teman-teman yang menyaksikan video ini. Kembali lagi, welcome back with me guys di tutorial SPSS. Kali ini kita akan latihan 6. Di sini itu soalnya ini guys, dari Pak Lutfi guys, latihan 6. PT Anak Negeri ingin menghitung gaji pegawainya dengan masa kerja selama dia mengabdi di perusahaan tersebut. Berikut data masa kerja pegawai dan gajinya. Nah, ini masa kerja, gaji. Masalah yang akan kita teliti, analisis regresi. Yang pertama ada, apakah ada hubungan antara masa kerja dengan jumlah gaji pegawai? Lalu yang kedua, apakah kecenderungan gaji pegawai di masa yang akan datang mengalami kenaikan atau penurunan? Kita kerjakan dulu yang nomor satu. Apakah ada hubungan antara masa kerja dengan jumlah gaji pegawai? Oke, langsung kita menuju ke SPSS, guys. Mari kita sini ada 20 data yang tadi guys kita sudah masuk di SPSS. Seperti biasa klik analyze, lalu pilih yang regresi, lalu pilih yang kedua linear, lalu dimasuk-masukin aja guys. Nah, masa kerja diseret masukin ke atas, gaji masukin ke sini. Nah, jangan lupa ini dicentang-centang yang ini model deskriptif, terus option langsung klik oke guys. Diberedanin lah hasilnya guys. Oke, kita langsung menuju penjelasannya di soal yang pertama. Nah, ini setelah melakukan proses analisis, maka hasilnya sebagai berikut. Nah, ini yang tadi, guys. Menjawab masalah, rata-rata masa kerja dengan jumlah data 20 adalah 8,70 dengan standar deviasi 3,895. Lalu rata-rata gaji dengan jumlah data 20, mohon maaf guys, batuk adalah 67,5 675,00 dengan standar deviasi 213,060. Nah, kita menuju ke jawaban soal yang pertama. Apakah ada hubungan antara masa kerja dengan jumlah gaji pegawai? Dari hasil perhitungan didapatkan angka korelasi antara masa kerja dengan gaji yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah sebesar 0,926. Artinya hubungan kedua variabel tersebut sangat kuat. Korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara masa kerja dengan gaji searah. Artinya jika semakin besar gaji akan membuat masa kerja cenderung akan meningkat berdasarkan arahnya. Nah ini apabila positif maka hubungannya searah. Jika satu variabel naik maka yang lain ikut naik. Terus apabila negatif maka hubungannya berlawanan. Jika satu variabel naik maka yang lainnya turun. Berdasarkan nilai derajat korelasinya baik positif maupun negatif 0,7 sampai dengan 1 kuat, 0,4 sampai dengan 0,7 sedang, 0,2 sampai dengan 0,4 rendah, kurang dari 0,2 lemah atau diabaikan atau dianggap tidak ada hubungan antar dua variabel. Untuk melihat hubungan antara variabel masa kerja dengan gaji signifikan atau tidak dapat dilihat dari angka probabilitas sebesar 0,00 yang lebih kecil dari 0,05. Ketentuan mengatakan jika angka probabilitas kurang dari 0,05 maka ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut dan sebaliknya. Oke, kita akan menjawab pertanyaan yang kedua. Kita analisis dulu guys. Apakah cenderungan gaji pegawai di masa yang akan datang mengalami kenaikan atau penurunan? Oke, sama kita klik analyze, kita pilih regresi, linear. Tapi ini dibalik guys. Yang gaji taruh sini. Oh nggak bisa. Kembalikan dulu guys. Oke, gajinya ditaruh yang atas, masa kerja ditaruh yang bawah. Oke, langsung saja klik oke. Oke, hasilnya seperti ini guys.
Oke, apakah kecenderungan gaji pegawai di masa yang akan datang mengalami kenaikan atau penurunan? Untuk kepentingan tersebut, kita menggunakan angka-angka di atas pada bagian predicted value. Cara melihatnya membandingkan antara data masa kerja penelitian awal dengan data gaji pegawai hasil prediksi. Jika ingin mengetahui cara perhitungan angka penjualan yang diprediksi, hitunglah dengan rumus sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX. Nah, keterangannya Y itu gaji, A adalah angka konstan dari N standard days coefficient. Dan B adalah angka koefisien variabel masa kerja, X adalah angka gaji pada daerah ke N. Nah, ini tadi hasil analisis regresinya, teman-teman. Untuk menghitung gaji yang diprediksi pada daerah pertama, maka formulasinya sebagai berikut. Y sama dengan 234,264 plus 50,659 X. Nah, ini 234 ini dari sini, konstan yang atas ini, 50-nya ini, dan ini Y sama dengan 284,923. Untuk perhitungan daerah berikutnya, caranya sama. Dan untuk kesimpulan yang dapat dibuat dari kasus di atas ialah hubungan antara masa kerja dengan gaji adalah 0,926 atau sangat kuat, searah dan signifikan. Pengaruh masa kerja terhadap gaji sebesar 85,8%, pengaruh variabel lain di luar model sebesar 14,2%, serta kecenderungan gaji secara umum mengalami kenaikan atau meningkat. Nah, itu dia tadi guys, cara mengerjakan latihan soal ke-6 tugas dari Pak Lutfi. Semoga bisa dicermati, bisa dipahami guys, dan ya, sekaligus ini mengakhiri video tutorial kali ini ya guys ya. Jangan lupa untuk like jika suka, unlike jika tidak suka. Jangan lupa subscribe dan sumbang donasi di link deskripsi di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.